Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Selama beberapa hari berikutnya, Istana Awan Surgawi menjadi jauh lebih tenang. Gangguan yang disebabkan oleh cakram bintang besar belum mereda. Tetapi setelah insiden dengan wudhu, banyak orang di Istana Awan Surgawi mengerti bahwa badai besar akan datang. Suasana di kota juga menjadi agak menindas karena hal tersebut. Pada suatu saat, berita tentang kelompok Shoyan memasuki Manor juga menyebar. Baru sekarang, orang-orang di Manor Awan Surgawi tahu bahwa wudhu tidak datang untuk meminta orang tanpa alasan. Segera, beberapa orang mulai memikirkan kelompok orang ini. Menurutku, Manor Awan Surgawi dan Sekte Duai awalnya mengurus urusan masing-masing. Mengapa kita harus melawan Sekte Duai demi beberapa orang ini? Sekte Duai didukung oleh seseorang yang mulia asal seperti wudhu. Jangan bilang ada ahli yang mulia asal di antara beberapa orang ini. Ahli yang mulia asal yang mana? Yang terkuat di antara mereka hanya seorang kaisar asal bintang 2. Ada banyak ahli seperti itu di wilayah tengah. Dibandingkan dengan Sekte Duai, mereka seperti lalat. Apakah perlu bagi Master Manor untuk melawan Sekte Duai demi beberapa orang ini? Bukankah itu? Diam! Hati-hati dengan kata-katamu. Di luar rumah besar itu, beberapa anak muda duduk melingkar dan mengobrol santai. Seorang pria parubaya yang lewat tiba-tiba memarahi ketika mendengarnya. Ia langsung membuat beberapa orang itu takut untuk menutup mulut. Setelah itu, ia melirik beberapa junior muda itu dengan samar. Ada sedikit kekecewaan di matanya. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang ahli transformasi asal. Mereka tidak hanya tidak menggunakan waktu mereka untuk berkultivasi, tetapi mereka juga mengejek dan mencemooh seorang kaisar asal. Jika bukan karena semangat muda mereka, dia pasti akan memarahi mereka. Melihat beberapa orang itu telah menghilang dari pandangannya, lelaki parubaya itu mengerutkan bibirnya. Segera, dia berjalan masuk ke dalam rumah besar. Setelah beberapa saat, dia melihat kepala Manor Awan Surgawi, Luocheng, di sebuah aula besar. Kepala Manor, semuanya sudah beres. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya dengan hormat. Luocheng mengangguk dan berkata lembut, "Ya, memang sulit bagimu. Aku harus merepotkanmu untuk mengendalikan mereka selama beberapa hari ke depan dan menghentikan mereka mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya mereka katakan. Saat ini, tidak ada seorang pun yang boleh tidak setia." Ketika lelaki setengah baya itu mendengar ini, dia langsung mengangguk dengan hormat. Namun, segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi curiga dan menatap Luocheng. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Ketua Manor, mungkinkah cakram bintang besar benar-benar karena selama bertahun-tahun, Manor Awan Surgawi kita telah direduksi menjadi ujung dari 4 sekte utama. Aku telah dibutakan. Sekarang, tiba saatnya untuk berjuang bersama. Menyeberangi Sekte Duai adalah sebuah awal." Nada bicara Luocheng kembali berwibawa dan mendominasi saat dia mengakhiri kalimatnya. Wajah pria parubaya itu menegang. Dia mengangguk dengan berat, membungkuk dan pergi. Di bawah pengaturan Luocheng yang disengaja, semua berita negatif yang terkait dengan kelompok Shoyan di dalam Manor Awan Surgawi ditekan. Pada saat yang sama, berita lain yang mengejutkan semua orang di dalam Manor Awan Surgawi sekali lagi tersebar. Alasan mengapa cakram bintang besar dapat masuk ke dalam peringkat senjata Sen Awan Surgawi adalah karena kelompok Shoyan. Banyak ekspresi orang berubah ketika mereka mendengar itu. Tidak seorang pun percaya bahwa orang luar dapat memiliki kemampuan seperti itu. Namun, dengan diamnya eselon atas Manor Awan Surgawi, jumlah orang yang memiliki pendapat tentang masalah ini secara bertahap berkurang. Selain penindasan Luocheng, kelompok Shoyan dengan cepat mendapat dukungan dari banyak orang di Manor. Luocheng mendukung mereka di dalam hatinya, tetapi dia juga memiliki keraguan. Bagaimanapun, Shoyan hanyalah seorang kaisar asal. Kultivasinya tidak dianggap kuat di wilayah tengah. Luocheng tidak tahu apakah benar untuk mempertaruhkan seluruh nasib Manor Awan Surgawi padanya karena cakram bintang besar. Harus dikatakan bahwa itu adalah pertaruhan besar untuk menggunakan seluruh Manor Awan Surgawi sebagai taruhan untuk Shoyan. Di halaman Luoao, Shoyan datang sesuai perjanjian untuk mengambil penguasaan berat dan kuali Luotian. Keduanya telah dipulihkan sepenuhnya. Ini dapat dianggap sebagai penyelesaian salah satu masalah di hati Shoyan. Di sisi lain, Luocheng sedang duduk di aula besar dengan cemberut. Di sampingnya adalah tetua pertama Luocheng. Di depan mereka berdua, seorang tetua melaporkan berita tentang Sekte Duai yang baru-baru ini diselidikinya. Berdasarkan informasi yang telah ditemukannya, Sekte Duai telah mengkonsolidasikan para ahli di sekte tersebut. Tidak sulit untuk melihat
bahwa mereka tengah mempersiapkan diri untuk pertempuran yang sulit. Mengenai siapa lawan mereka, tidak perlu dikatakan lagi. Dari kelihatannya, kelompok Xiaoyan masih sangat menarik bagi Sekte Duai. Entah karena Xiaoyan telah membunuh eselon atas sekte tersebut, atau 2 tubuh racun yang menyedihkan. Itu sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Tampaknya, Manor Awan Surgawi bukanlah satu-satunya yang terlibat dalam pertaruhan ini. Bahkan Sekte Duai sendiri terlibat dalam pertaruhan ini. Panatua pertama, apa pendapatmu? Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Chang tersenyum dan menatap Luo Xiong yang ada di sampingnya. Ada ekspresi tekad di matanya. Hahaha, karena manor istana sudah sampai pada kesimpulan. Mengapa kau perlu bertanya padaku? Jika Sekte Duai benar-benar tidak menaruh perhatian pada Manor Awan Surgawi kita, maka kita harus memberitahu mereka bahwa Istana Awan Surgawi kita tidak takut pada mereka. Jika mereka ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Setelah Luo Xiong selesai berbicara, Luo Chang tersenyum dan berdiri. Pandangannya jatuh pada tetua yang berdiri di depannya dan berkata, Panatua Luozhen, apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Luozhen segera membungkuk dan menangkupkan tinjunya sambil berkata, dimengerti. Aku akan pergi dan mengumpulkan para ahli di Manor dan memberitahu semua orang untuk bersiap berperang. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata tua Luozhen juga memperlihatkan tatapan berapi-api. Manor Awan Surgawi telah lama sunyi. Sekarang, mereka harus memberitahu orang-orang di wilayah tengah bahwa Manor Awan Surgawi mereka masih merupakan salah satu faksi teratas di wilayah tengah. Dalam beberapa hari berikutnya, Manor Awan Surgawi masih tampak tenang. Namun, di balik ketenangan ini, ada arus bawah yang kuat. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah awal dari datangnya badai. Meskipun Sekte Duai dan Manor Awan Surgawi telah terpisah ribuan mil, keduanya telah menjalin hubungan yang saling balas. Pada saat yang sama, hal ini juga menarik perhatian beberapa orang di dunia luar. Sementara kedua faksi ini saling mempersiapkan diri, di luar Sekte Duai, 2 orang tiba-tiba datang. Xiaoyan yang berada di Manor Awan Surgawi juga tidak tinggal diam. Selama periode waktu ini, kultivasinya telah sepenuhnya stabil. Pada level Kaisar Asal Bintang 2, kultivasi Baihua dan yang lainnya juga telah mengalami kemajuan. Sejak ia menyaksikan kekuatan wudhu hari itu, Xiaoyan telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Sekte Duai. Sebagai salah satu dari 4 faksi besar, dan sekte kuat yang memiliki seorang yang mulia asal, tidak sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya Sekte Duai. Meskipun ia mendapat bantuan dari Manor Awan Surgawi kali ini, jika Xiaoyan tidak membuat persiapan yang cukup, ia akan benar-benar kalah dalam pertempuran di wilayah tengah ini. Xiaoyan mengalihkan perhatiannya kembali ke 9 avatarnya sambil merasakan perasaan khidmat di hatinya. Kultivasinya telah stabil sementara, dan tidak akan dapat membuat kemajuan apapun dalam waktu singkat. Keterampilan Do dan kelincahannya masih perlu waktu untuk berlatih, jadi akan sulit baginya untuk membuat kemajuan apapun. Sebagai perbandingan, teknik 9 transformasi tubuh memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Dengan kekayaan Xiaoyan saat ini, tidak akan sulit baginya untuk mengumpulkan kultivasi 9 avatar dalam waktu singkat. Jika avatarnya cukup beruntung untuk menerobos ke level Kaisar Asal, itu akan sangat membantu. Tubuh Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam asrama. Kedua matanya tertutup rapat. Kekuatan spiritual yang agung mengalir keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi 9 inkarnasi. Pada saat ini, ada setumpuk besar batu spiritual di depan masing-masing inkarnasi. Gelombang energi agung dengan cepat mengalir ke tubuh inkarnasi saat metode Qi di dalam tubuh 9 inkarnasi dengan cepat beredar. Setelah beberapa hari penyerapan gila-gilaan, lebih dari setengah gunung batu spiritual di cincin penyimpanan Xiaoyan telah dikonsumsi. Tidak ada kekurangan batu spiritual kelas menengah di antara mereka yang sangat berharga bagi Xiaoyan. Namun, dia tidak berani pelit untuk meningkatkan kultivasi 9 avatarnya. Di bawah pembunuhan batu spiritual yang tak pandang bulu, kultivasi 9 avatarnya akhirnya menembus ke level Raja Asal Bintang 9. Namun, pada saat yang sama, kecepatan 9 avatarnya menyerap origin Qi telah sangat menurun. Faktanya, permintaan mereka akan origin Qi juga meningkat. Pada akhirnya, tepat ketika batu spiritual di cincin penyimpanan Xiaoyan hampir habis sepenuhnya, penyerapan origin Qi oleh 9 avatar akhirnya berhenti. Kultivasi mereka mandek di puncak level Raja Asal, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Perubahan mendadak ini tentu saja membuat Xiaoyan sangat khawatir. Setelah beberapa saat mencari, Xiaoyan menemukan bahwa inilah hasilnya. Meskipun teknik 9 tubuh transformasi dapat menciptakan 9 avatar yang sebanding dengan kultivasi seseorang, itu masih merupakan keterampilan Do kelas manusia. Sudah tidak mudah bagi avatar untuk mencapai level Kaisar Asal. Puncak level Raja Asal adalah batas teknik tersebut. Ini juga berarti bahwa kekuatan 9 avatarnya tidak dapat lagi meningkat.
Xiaoyan merasa agak tidak berdaya dalam hal ini. Di depan tempat tidur, Xiaoyan menghembuskan nafas panjang berisi udara keruh yang telah tertahan di dadanya. Matanya berkedip sambil berpikir, karena kekuatan 9 avatarnya telah ditekan. Satu-satunya kartu truf yang bisa ia harapkan adalah keterampilan Do yang kuat itu. Saat kelompok Xiaoyan sedang menunggu Sekte Duai tiba di Manor Awan Surgawi, 3 sosok manusia berdiri di depan sebuah gua yang dikelilingi cahaya keemasan jauh di langit utara. Hehehe, lumayan. Leluhur asal bintang 6. Kau jauh lebih kuat dari yang kuduga. Sepertinya kau telah memperoleh banyak hal dari Gua Naga. Lelaki tua berjubah emas itu menatap pemuda pirang tampan di depannya sambil tersenyum. Kepuasan di matanya semakin kuat. Hal ini juga menyebabkan orang lain di sampingnya tertawa. Dalam hal ini, pemuda pirang itu menggaruk kepalanya. Kemudian, dia dengan cepat pulih seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tatapannya kembali ke lelaki tua di depannya, dan dia buru-buru berkata, Pemimpin suku, kamu pernah berjanji kepada junior ini bahwa jika kultivasi junior ini melangkah ke leluhur asal, kamu akan mengizinkanku meninggalkan suku naga. Sekarang, dasar bocah nakal. Orang tua ini sudah susah payah membesarkanmu selama ini. Kenapa kau malah memikirkan bocah nakal itu saat kau baru saja keluar dari Gua Naga? Sebelum suara pemuda itu terdengar, suara itu segera disela oleh tawa mengejek lelaki tua itu. Orang yang dimaksud tentu saja Xiaoyan. Pemuda berambut emas di depannya saat ini adalah Xiaojin, yang telah diambilnya dari sisi Xiaoyan saat itu. Setelah bertahun-tahun, Xiaojin juga telah banyak berubah. Tidak hanya berubah menjadi bentuk manusia, tetapi kultivasinya juga telah melangkah ke kelas leluhur asal. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kecepatan ini jauh lebih menakutkan bahkan jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Tentu saja, ini secara alami karena berbagai sumber daya langka dari suku naga. Pada saat yang sama, itu juga tidak dapat dipisahkan dari kerja keras Xiaojin. Xiaojin tak kuasa menahan senyum malu saat mendengar tawa mengejek lelaki tua itu. Tak lama kemudian, ia mengalihkan tatapan penuh harapnya ke arah lelaki tua itu. Anak nakal itu sekarang ada di wilayah tengah. Jika kau ingin pergi ke sana, aku akan meminta Longlin untuk menemanimu. Longlin melihat ke arah Xiaojin dan dengan lembut berkata, Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Xiaojin segera mengikuti di belakang Longlin. Keduanya terbang menuju kekosongan gelap tertentu satu demi satu. Di belakang mereka, lelaki tua itu melihat ke belakang mereka berdua dan tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia perlahan menarik nafas dalam-dalam, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu, apakah Xiaojinku lebih kuat dari gadis naga dari suku naga ungu emas? Mata keruh lelaki tua itu berkedip karena penuh harap. Setelah beberapa hari, Sekte Duai akhirnya mulai bergerak lagi. Kelompok perkasa itu tiba di luar Manor Awan Surgawi dengan cara yang menutupi langit. Pada saat ini, kepala Manor, Luo Cheng, memimpin 7 pahlawan klan Luo dan sekelompok tetua untuk menunggu kedatangan Sekte Duai. Ketika formasi yang menutupi langit di atas kota itu terbuka dari dalam, sebuah kelompok yang berisi fondasi yang kuat juga muncul di depan mata para ahli dari Sekte Duai. Kali ini, kelompok Xiaoyan secara mengejutkan ada di antara mereka. Selain Lian bahkan dokter peri kecil pun hadir. Mereka tahu bahwa kata-kata Luo Cheng terakhir kali tidak dapat menipu wudhu. Kalau tidak, yang terakhir tidak akan datang untuk menyerang dengan gembor-gembor yang begitu besar. Jadi, dia pasti akan menghadapi pertempuran hari ini secara langsung. Di Manor Awan Surgawi, banyak orang tercengang saat mereka menatap sosok-sosok yang memenuhi langit di luar kota. Kabut beracun yang tak terbatas dan mencengangkan terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang ini, dengan cepat menyelimuti langit di atas Manor Awan Surgawi seperti awan gelap. Cahaya yang awalnya terang di kota itu juga menjadi agak redup saat ini. Run emas yang diukir di tembok kota juga memancarkan gelombang cahaya keemasan, menahan kabut beracun yang secara bertahap menyebar ke seluruh kota. Apakah semua orang ini dari Sekte Duai? Mereka benar-benar melakukannya. Mereka semua di sini untuk Xiaoyan dan yang lainnya. Bukan hanya Xiaoyan dan yang lainnya. Manor Awan Surgawiku selalu berselisih dengan Sekte Duai. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya berada di satu pihak, pertempuran ini juga merupakan penindasan terhadap Manor Awan Surgawiku. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Kota di bawah menjadi gempar saat mereka menatap kumpulan orang hitam di langit. Meskipun banyak orang yang menyalahkan Xiaoyan dan yang lainnya atas pertempuran ini, tentu saja banyak yang benar-benar memahami alasannya. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tentu tahu bagaimana Sekte Duai melakukan sesuatu. Pertempuran ini tidak hanya menyangkut keselamatan Xiaoyan dan yang lainnya. Kabut beracun yang membumbung dan menyebar keluar kota. Namun, saat bersentuhan dengan tembok kota, kabut itu langsung ditolak oleh formasi di tembok.
Garis-garis cahaya keemasan membumbung keluar dari formasi itu dan melesat ke dalam kabut beracun. Kabut itu baru berhenti setelah terdorong sejauh 100 meter. Luocheng, serahkan gadis suci dari sekteku dan beberapa bajingan yang membunuh para tetua kita. Kita masih punya ruang untuk membalikan keadaan ini. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kehancuran manor awan surgawi milikmu. Sebuah suara tua yang dipenuhi aura mendominasi terdengar dari kerumunan di luar kota. Sepasang sosok berjubah ungu perlahan melangkah di udara dan berjalan mendekat setelah suara tua itu terdengar. Mereka segera berhenti di ruang kosong yang tidak jauh dari kelompok Luocheng. Tatapan acuh tak acuh mereka menyapu semua orang di sisi lain. Akhirnya, tatapan mereka berhenti pada Shoyan yang berjubah hitam di samping Luocheng. Ekspresi wajah tua mereka juga menjadi suram. 3 orang yang memimpin kelompok itu adalah trio Shusuang yang mengejar kelompok Shoyan. Di samping mereka, selain beberapa tetua sekte Dua yang kuat, ada juga sosok yang terbungkus jubah hitam. Meskipun wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, dia memberi Shoyan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Hahaha, Shusuang, karena kau telah membawa begitu banyak orang ke manor awan surgawi milikku, tujuanmu sudah sangat jelas. Mengapa kau perlu mengatakan kata-kata yang menggelikan seperti itu? Cepat atau lambat akan ada pertarungan di antara kita. Karena sekte Dua milikmu tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Manor awan surgawi milikku akan menemanimu. Jika kau menginginkan orang-orang itu, datanglah dan dapatkan mereka sendiri. Luocheng hanya tertawa meremehkan saat mendengar kata-kata Shusuang yang mengancam. Auranya tiba-tiba melonjak keluar setelah kata-katanya terdengar. Kelompok Shusuang juga mengambil setengah langkah ke depan. Gelombang demi gelombang aura kuat menyembur keluar dari tubuh mereka ke segala arah, dengan mudah menghalangi gelombang tak terlihat yang menuju ke arah mereka. Karena Tuan Manor Luo sudah mengatakannya, kita tidak akan menahan diri hari ini. Serang dan kalahkan mereka. Dengan teriakan pelan, ekspresi wajah tua Shusuang langsung menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dengan keras dan tubuhnya melesat maju. Pada saat yang sama, para tetua sekte Dua di belakangnya juga menanggapi dengan serempak. Luocheng menghentakkan kakinya dengan keras di udara dan lingkaran cahaya keemasan segera menyebar di bawah kakinya. Lingkaran itu dengan cepat menutupi tubuhnya dan membentuk lapisan formasi. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Dengan perintah, Luocheng segera memimpin kelompok ahli dari manor awan surgawi dan menyerang ke depan. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka. Daun misterius dan aneh dengan cepat menyapu dan membentuk berbagai formasi di sekitar mereka. Mereka bertabrakan dengan keras dengan kelompok Shusuang. Pertarungan besar akan segera dimulai. Di belakang mereka, 7 pahlawan klan Luo berdiri tegak. Mereka tidak peduli dengan lingkaran pertempuran tempat Luocheng dan yang lainnya berada. Lawan mereka adalah Wudu. Hehehe, 7 pahlawan klan Luo. Aku hanya pernah mendengar nama kalian di masa lalu. Tetapi aku belum pernah memiliki kesempatan untuk bertarung dengan kalian. Hari ini, kesempatan itu akhirnya datang. Namun, hari ini ditakdirkan menjadi hari kematian kalian. Saat pertempuran di antara kedua belah pihak dimulai, semua ahli di atas level kaisar asal di langit saling bentrok. Hanya pada saat ini, ruang kosong di depan 7 pahlawan klan Luo tiba-tiba terdistorsi perlahan, dan sosok Wudu muncul. Sudut mulut Wudu terangkat membentuk senyum dingin saat tatapannya menyapu ke 7 pahlawan klan Luo. Dia pasti akan memenangkan pertempuran hari ini. Dia tidak hanya akan membawa kelompok Shoyan kembali, tetapi manor awan surgawi juga akan mengalami malapetaka hari ini. Master Sekte Wu benar. Kami bertujuh sudah lama tidak bertarung melawan seorang ahli yang mulia asal. Hari ini, mari kita lihat seberapa kuat yang disebut Master Sekte dari Sekte Dua. Lu Xiong yang merupakan pemimpin ke-7 orang itu tersenyum dingin. Ke-7 orang itu diam-diam melangkah maju setengah langkah. Aura yang kuat segera keluar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang ganas mengembun di permukaan tubuh ke-7 orang itu. Mereka saling mengandalkan dan bergabung menjadi satu, menyebabkan aura yang dipancarkan dari ke-7 orang itu menjadi lebih tirani. Itu mendekati aura dari seorang yang mulia asal. Hah, yang disebut 7 pahlawan klan Wu tidak terpisahkan satu sama lain. Meskipun pencapaian kalian dalam teknik formasi cukup tinggi, tetap saja sulit bagi kalian bertujuh untuk melawanku. Keluarkan cakram bintang 1 besar. Aku tahu bahwa alasan mengapa 7 pahlawan klan Wu begitu terkenal adalah karena cakram bintang 1 besar. Sayangnya, itu adalah... Ekspresi wajah Wudu tiba-tiba menegang, sementara dia tersenyum dingin sambil menatap cakram bintang 1 besar yang telah dikeluarkan Luocheng dari cincin miliknya. Dia melihat ke arah cakram formasi giok putih yang halus dan sempurna di tangan Luocheng. Kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya langsung menjadi lambat.
Ekspresi yang awalnya meremehkan di matanya berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hahaha, maaf mengecewakanmu. Cakram bintang 1 besar telah dipulihkan. Cakram bintang 1 besar saat ini adalah cakram formasi kelas 9 yang sebenarnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari telapak tangan Luo Xiong dengan cara yang mengguncang bumi. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.